situasi Misalnya seperti ini? dalam pekerjaan saya di bidang keuangan, ya, sebagai bankir ya, sebagai pengelola investasi, itu kan sangat banyak kontrak yang tebal-tebal. Ya, jadi saya udah terbiasa baca kontrak ratusan halaman, ya kan, terus saya coret-coret, ya kan, ini kalimatnya nggak pas nih, ya kan. Terus kan saya mengerti sekurang-kurangnya yang namanya corporate law, ya, hukum korporasi, ya kan. Jadi saya agak ngerti hukum. Terus pernah di kabinet, ya kan, pernah ngerti regulasi, kebijakan, ya kan. Jadi saya tahu lah birokrasi yang tertib atau rapi seperti apa, ya kan. Eh, Sehingga saat saya diperiksa, ya kan, saat kita diskusi dengan penasihat hukum, ya saya ngerti hukum, ngerti kebijakan, ya kan, ngerti bisnis perekonomian, ya kan. Ya terima kasih Pak Anies ngajak saya untuk terjun ke politik elektoral ya. Jadi saya kan harus belajar ngomong, ya kan, harus belajar komunikasi. Ada Jadi yang tanya ini tentang kaitannya sama itu tuh. Ada yang tanyanya gini, sebentar saya lihat nih pertanyaannya. Tadi mana sih pertanyaannya? Tom, menyesal nggak berteman sama Anies? kapan pernah ya? Kapan ya? Kita nggak pernah berantem kan? Nggak pernah. Kita nggak pernah berantem kan? Nggak, soalnya kan pertanyaannya kaitannya gini. Kapok nggak berteman sama Pak Anies karena jadi kena masalah? Nggak lah, itu kan apalagi sekarang ya kita bisa lihat ke belakang. Ternyata itu kan sebuah kehormatan, ya, bahwa saya bisa diuji, Ya, ya, dan ini ujian bukan hanya buat saya tapi keluarga, terus kerabat, seluruh komunitas kita diuji, ya kan, apakah kita akan ganas ya, dalam reaksi kita, atau kita kalem, atau kita teknokratis, kita rasional, atau kita emosional, ya kan. Dan ya kelihatannya dari ketertarikan publik pada perkara saya ini pelajaran dan edukatif buat banyak orang ya. Mana pernah kita dulu tahu mengenai istilah mens rea, ya kan, sekarang menjadi istilah yang terkenal sekali, mens rea, ya kan. Semua orang, wah niat jahat ya, ternyata untuk dipidana perlu pembuktian, ya kan, bahwa ada niat jahat. ada niat jahat, ya kan. Nah ini juga ada yang tanya nih Tom terkait itu. Tanyanya ke saya nih, mengapa tetap mendampingi Pak Tom selama proses persidangan? Jadi saya bilang ini bukan hanya proses persidangan, tapi juga sepanjang perjalanan perjuangan kita, ya kita selalu saling support. Tidak pernah terbayangkan bahwa Tom ini akan diproses hukum, akan menjadi tersangka, terdakwa, apalagi terpidana.